Cara membuat diagram garis di aplikasi Microsoft Excel. Di sini kita ada sebuah tabel dan kita akan membuat diagram garis ataupun line chart menggunakan tabel yang kita miliki. Untuk caranya, silakan kalian blok terlebih dahulu di bagian tabel, kemudian kita ke bagian insert. Nah, di sini ada chart, tinggal kita pilih yang di bagian insert line chart. Nah, klik tanda yang ke bawah, tinggal kalian sesuaikan chart yang ingin digunakan. Atau kita juga bisa klik nih yang di bagian pojok kanan bawah, See All Chart, untuk melihat semua chart yang ada di Microsoft Excel. Di sini ada dua, yang pertama ada rekomendasi chart, kemudian ada all chart. Kalau rekomendasi chart, Excel nanti akan melihat nih tabel kita gimana, nanti akan dicocokkan dengan chart yang ada di Excel. Nah, untuk kalian yang bingung ingin menggunakan diagram yang gimana ataupun chart yang gimana, tinggal kalian ke bagian rekomendasi. Mulai dari paling atas, ini paling direkomendasikan, kemudian ke bawah, ini ada beberapa tabel ataupun beberapa diagram yang cocok dengan tabel yang kita miliki. Kalau kalian udah ada tujuan tertentu ingin membuat chart yang seperti apa, tinggal pilih all chart aja, tinggal kita cari sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari pie ataupun diagram lingkaran, tuh ini pokoknya ada banyak banget deh. Silakan kalian cek satu per satu. Karena kali ini kita akan mencontohkan ya menggunakan diagram garis, maka klik aja di bagian line. Di line sendiri ada beberapa yang bisa kita gunakan. Nah, 1, 2, 3, 6, ada 7 deh. Nah, yang 3 ini sama ya guys. 1, 2, 3 dengan 3 yang ada di depannya itu sama. Bedanya hanya ada tanda titiknya ataupun ada tanda apa nih? Tanda bundar ya setiap di titik tertentu ataupun nilai tertentunya. Oke, yang pertama kita bisa gunakan chart line ataupun line biasa. Nah, kedua juga ya ini udah ratusan, dan yang ketiga ini nilainya persen. Tuh perhatikan di sebelah kiri itu kan 10%, 20% dan seterusnya. Ketika data kalian itu persenan bisa menggunakan yang 100% stacked line. Kita contohkan yang ini aja. Tuh kalian juga bisa pilih, ini kan datanya ada barang, ada minggu. Nah, yang ingin jadi garis apa? Nah, kalau kita pilih yang pertama, yang jadi garis itu yang barangnya. Nah, barang A itu naik turunnya gimana per minggunya. Nah, kalau yang kedua, ini kebalikannya guys, minggunya malah yang jadi garis. Minggu pertama gimana perkembangannya untuk di barang A, minggu kedua, dan seterusnya. Oke, jadi kita pilih yang pertama ya, yang paling cocok ataupun yang paling sesuai. Kalau udah, tinggal tekan OK aja. Nanti secara otomatis diagram garisnya akan muncul di lembar kerja Excel kita. Pertama, kita bisa perbesar dan perkecil dengan menarik titik-titik di sebelah kiri, kanan, atas, ataupun bawahnya. Kalau kalian nggak ingin penjol ya guys, ataupun peang ketika menariknya, kalian bisa tekan Shift tahan, kemudian tinggal tarik aja. Tuh, ini nggak akan ke kiri ataupun ke kanan, hanya memperbesar dan memperkecil. Oke, jadi bentuknya tetap. Lalu di sampingnya di sini ada yang namanya chart element. Kita bisa menambahkan ataupun menghilangkan beberapa elemen di dalam diagram garis kita. Lanjut di bawahnya ada style untuk mengatur bentuk atau style tertentu pada diagram, dan yang terakhir ada filter. Ini untuk mengatur data mana aja yang akan kita tampilkan ataupun kita hilangkan. Selain itu, ketika kita mengklik diagram yang tadi kita munculkan, nanti di bagian atas sini akan muncul dua tab baru. Yang pertama ada tab design, yang kedua ada tab format. Ini keduanya chart tools ya. Artinya untuk mengatur diagram ataupun chart yang ada di Excel milik kita. Ini fungsinya sama kok seperti yang ada di sini. Oke, kita mulai dari yang atas. Kita kasih nama dulu deh. Ini apa ya? Diagram penjualan. Tuh kalian bisa atur-atur sendiri ya. Penjualan untuk di bagian nama. Nanti ketika kita klik di sini tanda plus akan muncul elemen seperti exist nih. Kita hilangkan. Nah, nanti keterangan di kiri, di kanan, di bawah itu akan hilang juga. Nah, ini juga masih ada cabangnya kok. Tuh, mana yang akan dihilangkan, yang horizontal ataupun yang vertikal. Lanjut di bawahnya ada exist title. Tuh, untuk menampilkan di sebelah kiri. Ini apa sih? Ini 50, 100 ini apa? Artinya gitu. Nah, kita hapus aja ataupun kita ganti jadi nilai penjualan.
Jadi total penjualannya berapa nih? Ini berarti 50, ini 100, 150 dan seterusnya. Ini juga bisa dikasih keterangan di bawah minggu. Jadi ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Di bawahnya ada banyak lah. Kalian bisa coba-coba sendiri ya guys. Ini untuk menampilkan tabel di dalam chart kita agar nanti di bawahnya langsung ada keterangan minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya. Nah, ini juga ada kalau ada error bar, ada legend, ada trendnya gimana. Ya, pokoknya silahkan kalian coba-coba. Oke, di bawahnya ada yang namanya style. Kita juga bisa mengganti-ganti style yang tadi udah kita pilih. Tinggal kalian scroll-scroll aja. Tuh, milih ingin yang gimana. Ini ada banyak sekali. Ini sama aja dengan yang ada di atas sini ya guys. Jadi kalian mau menggunakan yang sebelah kanan ataupun yang atas itu sama aja. Tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan keinginan. Oke, mau yang gimana? Yang garisnya ada ada apanya nih, ada bayangannya ataupun enggak ya terserah lah, intinya gitu. Lanjut, di sini kan nilainya 50, 100, 150 ini juga bisa kalian edit kok. Dengan cara gimana? Nah, kita bisa klik aja di sini, klik 2 kali, nanti di sebelah kanan akan muncul nih format axis. Ini untuk mengatur diagram yang kita miliki. Contoh, ini kan 50 berarti dimulai dari 50. Kita ingin ubah menjadi 70, enter. Nanti ada 70, 140, 210. Kemudian kita ingin mengubah menjadi 20 biar nilainya banyak, itu juga bisa kok. Nah, kalau kalian bingung ataupun ingin kembali ke semula, tinggal pilih reset. Di sini juga ada nilai minimal maksimumnya. Kalian ingin menilai dari paling bawah itu berapa? Ini kan dari 0 ya, mungkin dari 50 aja karena kan kita nilainya 50 ke atas. Itu juga bisa. Silahkanlah sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja, inginnya gimana. Oke, 50 ini 20 terlalu banyak, mungkin 30. Nah, kalau kurang banyak, terlalu banyak lagi bisa mengganti menjadi 40. Nah, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir saya share ada yang namanya chart filter. Nah, untuk chart filter ini digunakan untuk memilih data mana aja yang ingin kita tampilkan. Contoh, kita hanya ingin menampilkan barang A sama B aja, barang C enggak, tinggal kita kasih hilangkan centangnya, apply. Nah, maka di diagram kita akan hilang nih data yang C. Kalau ingin tampilkan gimana? Ya filter, kasih centang lagi, kemudian jangan lupa di apply ya guys untuk menampilkan datanya kembali. Kita pilih yang bagus yang mana ya? Ini ya lumayan juga sih. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian udah paham, ya tinggal dipraktekkan aja. Setelah praktek saya yakin lah nanti kalian udah mahir dalam membuat sebuah diagram di aplikasi Microsoft Excel. Itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe-nya jika bermanfaat ataupun ya membantu lah, minimal membantu kalian dalam mengerjakan tugas.